Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah bab tentang celaan terhadap kebakhilan. Hadis yang berikutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udzibat imra'atun fi hirratin amsakataha hatta matat minal ju'i falam takun tut'imuha wala tursiluha fatakula min khashashil ard. Rawahu Ahmad kadza fi Mishkat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita diazab karena telah menahan seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak melepaskannya agar ia dapat makan binatang lainnya. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Tanggung jawab orang yang memelihara binatang sangatlah berat, karena binatang-binatang itu tidak bisa berbicara untuk mengutarakan keinginannya. Dengan demikian, mengawasi makanan dan minumannya sangatlah penting. Orang yang berbuat bakhil terhadap binatang berarti menyiapkan dirinya untuk diazab. Banyak sekali orang yang senang memelihara binatang, tetapi ia tidak mampu mengeluarkan harta untuk membeli rumput dan biji-bijian atau makanan lain untuk memberikan makan binatang itu. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis dengan matan yang berbeda agar kita takut kepada Allah dalam hal memelihara binatang. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan, beliau melihat seekor unta yang perutnya menempel di punggungnya karena lapar atau kurus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah mengenai binatang-binatang yang tidak dapat berbicara ini. Tunggangilah ia ketika dalam keadaan sehat dan sembelihlah ia ketika dalam keadaan baik. Jika buang air besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa pergi ke hutan, kebun atau di balik sebuah bukit. Suatu ketika beliau pergi ke sebuah kebun untuk menunaikan keperluan tersebut. Ketika tiba di tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor unta yang begitu unta itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menangis dan air mata bercucuran dari matanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi unta tersebut dan memegang daun telinga unta itu dengan tangan beliau sehingga unta itu diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah pemilik unta ini? Maka datanglah seorang sahabat Ansor dan berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah yang telah menjadikanmu sebagai pemilik unta ini? Unta ini mengadukan dirimu karena kamu membiarkannya kelaparan dan terlalu banyak memperkerjakannya. Dalam sebuah hadis lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor keledai yang mukanya telah dicap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai sekarang kalian belum tahu bahwa aku melaknat orang yang mengecap muka binatang atau memukul mukanya. Riwayat ini telah disebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud. Di samping itu, dalam beberapa riwayat lain juga terdapat peringatan supaya tidak teledor dalam memelihara binatang. Jika terhadap binatang saja seperti itu, apalagi terhadap manusia sebagai asyraful makhlukat, makhluk yang termulia, tentunya harus lebih diperhatikan lagi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah menjadi dosa, cukuplah menjadi penyebab dosa bagi seorang karena menyanyiakan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Karena itu, bila seseorang memelihara binatang untuk keperluannya, maka berbuat bakhil terhadap binatang itu karena ia menganggap bahwa tak seorang pun yang mengetahui perbuatannya terhadap binatang tersebut, maka itu merupakan kezaliman yang besar terhadap dirinya. Zat yang Maha mengetahui tentu akan mengetahui semua perbuatannya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang memperingatkan kita agar senantiasa berhati-hati terhadap binatang peliharaan kita. Jangan sampai mereka tidak kita pelihara dengan baik. Karena Allah Ta'ala memberikan amanah kepada kita. Mungkin berupa harta benda, mungkin berupa binatang peliharaan ataupun yang lainnya. Maka sungguhnya Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita semua. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang kita pimpin. Terutama memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memberikan amanah atau memimpin pada orang lain yang menjadi amanah dari Allah Ta'ala kepada kita. Maka mari kita berupaya agar senantiasa berbuat yang baik atas apa yang telah Allah amanahkan kepada diri kita. Selagi Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan, maka marilah kita manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlewatkan. Karena hidup di dunia adalah hanya sekali, dan sekali ini sangat menentukan perjalanan kita yang selama-lamanya. Dulu kita tidak ada, maka Allah adakan dan akan ada terus selamanya. Lain dengan binatang. Binatang dulu tidak ada, diadakan dan tidak akan ada lagi kecuali yang Allah kehendaki. Malaikat pun demikian, dulu ada, dulu tidak ada, diadakan, maka pun tidak akan ada lagi kecuali dikehendaki Allah Ta'ala. Maka manusia pasti ada terus, selamanya, senang selamanya, dan susah pun akan selamanya. Maka mari kita berharap agar kita mendapatkan satu kesenangan yang hakiki, yang abadi, yaitu kesenangan yang akan kita terima di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.